Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Veronica Ven Kurnia, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Manggarai Timur. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1.1. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, maksud pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin, tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, atau merdeka batin, dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Yang ketiga, konvergensi teori. Teori ini mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan makin suram. Yang keempat, pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang bebas dari segala ikatan. Suci hati mendekati bukan meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Yang kelima, budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas adalah yang pertama, pembelajaran terpusat pada guru. Kelas seringkali dipandang sebagai lingkungan di mana guru adalah pusat utama pengetahuan dan murid adalah penerima informasi. Guru dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi. Yang kedua, penilaian dan evaluasi murid seringkali lebih fokus pada hasil akhir seperti nilai ujian dan laporan daripada proses belajar itu sendiri. Prestasi akademik dianggap sebagai indikator utama keberhasilan murid. Yang ketiga, semua murid diharapkan mempelajari materi yang sama dengan cara yang sama tanpa banyak ruang untuk kreativitas atau pembelajaran mandiri. Yang keempat, semua murid dianggap mempunyai kemampuan dan gaya belajar yang sama. Tetapi setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kurang tepat. Seharusnya sebagai pendidik, saya hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat anak, yakni dengan menjadi fasilitator yang mendukung perkembangan alami potensi anak, karakteristik anak, serta menghargai mereka sebagai individu yang unik atau pendidikan yang berpusat pada anak. Sebagai guru, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran yang menyeluruh, bukan hanya akademik saja atau kognitif, tetapi afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Selain itu, seharusnya saya juga memberikan ruang bagi murid untuk berpartisipasi aktif, berpikir kritis, dan mengemukakan pendapat mereka, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai kebinekaan. Selain itu,
Seharusnya saya melakukan asesmen untuk mengidentifikasi kemampuan, minat, dan gaya belajar masing-masing murid. Berdasarkan hasil asesmen ini, saya akan merancang pembelajaran yang beragam dan fleksibel, yang akan segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas agar menciptakan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan dan arahan yang baik bagi murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik sikap, perkataan, maupun perbuatan. Yang kedua, merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana kebutuhan, minat, dan potensi individual murid menjadi fokus utama. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Yang keempat, mengaitkan pelajaran dengan budaya lokal dan kearifan lokal, sehingga murid dapat memahami dan menghargai warisan budaya. Yang kelima, belajar dengan dipadukan bermain, karena bermain merupakan salah satu kodrat anak. Sekian dan terima kasih, Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia.